Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekali kita bisa tampil ataupun bisa link di Gmail Press yang ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, apa yang kita cerita hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi PH, bermanfaat juga bagi saya semua untuk kedepannya, dan hal-hal yang kita bicarakan itu sifatnya rahasia dan tidak akan kita publikasi untuk orang lain. Ini cuma untuk kita berdua saja, apa yang kita bicarakan materi ini. Itulah yang kita saja yang tahu. Sebelum kita mulai, mungkin PH bisa bantu untuk memimpin doa dulu, supaya apa yang akan kita jalani ke depan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Oke, terima kasih PH. Kira-kira tahu kenapa Bapak undang di Gmail pada siang ini? Tahu Pak, karena saya sering dipanggil oleh Wallace dengan masalah sering merokok di sekolah. Terima kasih. Mungkin sudah tahu minimal sekali, saya sudah tahu apa yang akan kita bicarakan pada siang ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengenal lebih jauh, sebelum bicara lebih jauh tentang apa permasalahan yang terjadi, bisa kita, mungkin Bapak akan memutarkan beberapa video dulu. Mungkin dengan kita menonton video yang ada, lebih bisa untuk merefleksi diri, lebih bisa mengetahui bahwasanya risiko-risiko apa yang akan terjadi, sehingga kalau memang kita seorang perokok aktif. Saya memang mendapatkan informasi tentang PH, sudah bukan cuma dari wali kelas, juga dari kawan-kawan di sekolah, bahwasanya memang PH kesannya sudah termasuk perokok aktif, tapi tidak ada arang melintang bahwasanya kita bisa untuk menghindari ataupun mengubah pola hidup kita untuk lebih sehat untuk ke depan. Oke, untuk yang ini bisa kita lihat dulu beberapa video sebagai motivator untuk kita. Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik lagi. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal.
Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bagaimana ya, mungkin sudah melihat satu video yang barusan kita tonton, bahaya tentang bahaya merokok. Mungkin kita coba bertanya dulu di sini. Berdasarkan video yang sudah kita tonton, kira-kira apa yang bisa disimpulkan atau apa yang bisa diambil kesimpulan oleh pihak sendiri? Banyak negatifnya, tetapi ada sedikit positif yang bisa diambil dari merokok. Di antaranya kira-kira contohnya? Contoh merusak organ tubuh yang lain, yang dimana lebih banyak dari hal positifnya yang mana kita nonton tadi, bisa menyembuhkan penyakit di usus. Tapi mungkin apa kesimpulannya lebih banyak negatifnya atau positifnya? Lebih banyak ke negatifnya, Pak. Lebih banyak kekurangannya seandainya kita seorang perokok ya. Nah, setelah melihat video ini, kira-kira PH sebagai seorang proaktif, ya, seorang proaktif bisa nggak merasakan ataupun mendeteksi sedikit gangguan seandainya VH lagi posisi merokok? Kira-kira yang terjadi dengan tubuh kita ataupun dengan terdeteksi dengan fisik VH sendiri bagaimana yang dirasakan seandainya dalam posisi merokok? Yang pernah saya rasakan sewaktu saya merokok, saya sering batuk, dan juga ketika saya lari, saya merasakan sesak yang cukup sakit di dada. Mungkin itu salah satu efek daripada PH sebagai sering merokok yang memang rutin ataupun bisa dikatakan sudah jadi kecanduan merokok ya. Ya. Mungkin selanjutnya bisa nggak untuk kedepannya atau gambarannya lebih bisa mendisiplinkan diri kira-kira untuk menghilangkan kebiasaan merokok? Insya Allah saya akan usahakan untuk pelan-pelan menghindari merokok, Pak. Nah, ini adalah gambar sebatang rokok yang di dalamnya mengandung lebih pada 7.000 racun yang terkandung dalam rokok ini. Ini sangat berbahaya sekali bagi kita sendiri dan juga untuk lingkungan di mana kita menghisap rokok sebagai perokok aktif dan juga bahaya bagi perokok pasif yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita ataupun teman-teman yang memang ada di sekitar kita. Itulah bahayanya, malah dari antaranya bahaya yang bisa kita kesimpulan yang kita lihat tadi bahwasannya ini ada berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh rokok. Di antaranya penyakit jantung yang sudah kita lihat di video tadi, stroke, masalah kesuburan dan gangguan pada paru-paru. Nah,
pada usia remaja, gangguan paru-paru itu sangat berbahaya seandainya terjadi pada saat kita masuk usia remaja. Nah, bahayanya apa? Nah, seperti yang kita lihat sekarang, inilah bahaya penyakit paru-paru PPOK atau paru obstruktif kronis. Ini sangat berbahaya sekali bagi kita usia remaja, yang mana peradangan paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang, umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk, berdahak, dan mudah sakit kita, mudah bengek. Seperti itu, sedikit dengan perubahan cuaca, kita langsung sakit. Itu hal yang sangat berbahaya bagi kita perokok aktif. Selanjutnya bisa kita lihat di slide yang Bapak tampilkan. Nah, ini yang memang yang mengena dengan kita sebagai usia remaja. Nah, di saat usia remaja, masih usia sekolah, di saat kita kena penyakit paru-paru, paru-paru itu akan berhenti berkembang. Perkembangan paru-paru juga akan dipengaruhi jika melakukan kebiasaan merokok terlalu dini. Nah, seperti yang kita masuk usia remaja, tapi sering merokok, dapat menyebabkan pada pertumbuhan serta perkembangan pada paru-paru. Ini menyebabkan paru-paru berhenti tumbuh. Sebenarnya di usia remaja, paru-paru itu akan terus tumbuh sampai dengan kita usia dewasa. Nah, seandainya kita seorang perokok aktif masih di usia remaja, itu paru-paru akan berhenti berkembang. Ukuran yang ada sekarang ya seperti itulah yang akan terus bertahan tanpa ada perkembangan ke arah yang lebih bagus. Paru-paru yang memang ukuran segitu ataupun memang tidak perkembangan fungsinya seperti itu, maka seperti itulah fungsinya. Tidak ada perkembangan seandainya kita sebagai seorang perokok aktif. Nah, ini beberapa hal yang memang perlu kita hindari supaya kita bisa jadi seorang hidup sehat tanpa rokok. Nah, berdasarkan data yang sudah disimpulkan dari Dinas Kesehatan, hampir 80% dari total perokok di Indonesia itu mulai merokok ketika usianya belum mencapai 19 tahun. Jadi sebelum usia mencapai 19 tahun, rata-rata perokok di Indonesia itu adalah usia sekolah. Kelompok usia yang paling rentan dan paling banyak merokok di Indonesia itulah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Otomatis inilah usia-usia kita remaja, yang mana memang berkisar umurnya antara 15 sampai 19 tahun. Itulah yang memang rentan sekali usia perokok di Indonesia, dan ini di Indonesia itulah umur yang paling banyak merokok di usia tersebut. Di urutan kedua itu ada kelompok 10 sampai 14 tahun. Nah, ini jumlah perokok yang tertinggi itu adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu bisa dikatakan sangat berbahaya sekali, sangat ironis sekali karena kita lihat, karena usia-usia tersebut adalah usia-usia di mana kita masih sekolah, dan rata-rata siswa sekarang sedang merokok di usia sekolah. Ini data yang terkumpul selanjutnya, yaitu kebiasaan merokok diketahui menyebabkan sebanyak 6 juta orang meninggal setiap tahunnya di dunia. Kematian disebabkan oleh kebiasaan merokok mencapai 10 juta jiwa setiap tahunnya. Setiap tahunnya seluruh dunia 10 juta jiwa meninggal itu karena disebabkan sebagai orang-orang perokok. Dan Indonesia adalah negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di Indonesia setelah Cina dan India. Kita menempati urutan ketiga sebagai perokok aktif dan perokok terbesar setelah Cina dan India. Makanya produsen rokok itu targetnya Indonesia adalah suatu ladang subur, suatu negara yang konsumsi rokok lumayan besar, dan target daripada produsen rokok itu adalah usia remaja, yang mana usia yang masih sangat produktif untuk merokok dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, setelah ini seperti ini kejadiannya, untuk apa? Nah,
bahwasanya penyesalan itu di akhir itu tidak ada guna. Setelah kita sering merokok dan jadi perokok aktif, akibatnya adalah jadi kesakitan, adalah seperti yang ada di gambar. Di saat ada model seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang masih sangat panjang cita-citanya, apa yang bisa dilakukan kalau memang sudah kondisinya seperti sekarang ataupun seperti yang bisa kita lihat di gambar. Ini adalah salah satu perokok termuda di Indonesia, dan dia termasuk dalam perokok aktif. Di usia muda, dia di usia anak-anak dia sudah mulai merokok, dan sekarang mungkin beliau sudah tiada, sudah meninggal, dan di akhir perawatan karena sakit merokok, banyak hal yang dia unggah di media sosial sehingga jadi motivasi bagi kita bahwasanya ini loh yang memang ruginya kita sebagai orang perokok. Ini salah satu kata-kata yang mungkin bisa memotivasi kita bahwasanya pada hari ini sebatang rokok mungkin bisa sebatang rokok berubah menjadi abu. Mungkin suatu hari esok rokok yang akan mengubah menjadi abu. Ini adalah suatu kata bijak yang bisa kita maknai dan sangat bermanfaat bagi kita. Bahwasanya hari ini mungkin kita belum merasakan karena di usia remaja, di usia muda belum bisa kita rasakan efeknya apa. Dan mungkin hari esoknya di saat kita sudah sakit, di saat kita sudah mengalami efek daripada merokok itu, baru kita bisa merasakan bahwasanya ini loh risikonya. Tapi di saat itu semua sudah lewat dan sudah menyesal. Mungkin dari apa yang kita bicarakan dengan pada hari ini, ada yang mau ditanyakan, ataupun ada yang mau disarankan, ataupun ada yang akan dilakukan setelah kita mengetahui bahwasanya begini loh risiko merokok, begini loh efek daripada perokok di usia remaja. Iqbal, ya saya cuma mau nanya tips-tips dari Bapak untuk kami yang masih bisa lah untuk berhenti merokok, agar bisa berhenti merokok. Gimana tips-tipsnya, Pak? Ya mungkin kan di usia remaja banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita semua masih mendukung, secara fisik kita masih mendukung, secara pergaulan kita masih sangat mendukung. Yang pertama mungkin kita akan memilih pergaulannya. Kita jangan memilih pergaulan dengan kawan-kawan yang memang tipe merokok ataupun orang-orang dewasa yang memang sudah kecanduan merokok. Itu mungkin kita menghindari, kita memilih kawan yang lebih positif, yang lebih banyak aktivitas, yang lebih bermanfaat. Yang kedua mungkin kita bisa gabung dengan klub olahraga ataupun dengan kawan-kawan yang punya teater ataupun hal-hal yang bisa membuat kita lebih sibuk dengan keadaan, sehingga dengan kegiatan sehingga kita tidak teringat ataupun tidak lagi kecanduan merokok. Untuk tahap pertama mungkin karena kita sudah terkena rokok, bisa kita gantikan dengan permen ataupun cemilan-cemilan yang memang bisa dikategorikan untuk mengganti porsi rokok. Nah, karena kebiasaan kita sudah merokok, pelan-pelan kita mulai mengubah, dan kita memotivasi diri kita sendiri bahwasanya merokok itu tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena kita masih usia remaja dan masih jauh perjalanan kita untuk mencapai cita-cita. Terus kedua hal, pertama kita bergaul dengan orang-orang yang memang bukan perokok. Yang kedua memang kita mencari kesibukan yang lebih bersifatnya positif. Kita bisa bergabung dengan klub olahraga ataupun dengan teater-teater yang memang kita akan banyak disibukkan dengan kegiatan dan tidak ada peluang ataupun ada waktu untuk merokok. Nah, selanjutnya mungkin ya jadi istilahnya feedback bagi kita, risiko merokok yang kita pegang di pikiran kita bahwa risiko merokok itu lebih besar daripada keuntungan dan peluangnya. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin kita harapkan kebijakan sendiri juga bisa mengatur, Bapak mau cek kembali bahwa bisa mengatur pola hidup tanpa rokok, itu diusahakan semaksimal mungkin. Dan juga kalau bisa kita juga banyak kawan-kawan saya yang masih usia sekolah sudah jadi seorang perokok aktif. Nah,
kita harapkan supaya bisa mengarahkan kawan-kawan semua, kawan-kawan dekat yang memang masih aktif merokok, bisa aktif merokok supaya lebih bisa menghindari, minimal sekali bisa mengurangi. Namun kita harapkan dia bisa menghilangkan rokok yang semaksimal mungkin. Kenapa? Kita masih usia remaja, masih banyak hal yang perlu kita capai nantinya. Terima kasih, Pak. Itu kita harapkan VH bisa istilahnya untuk lebih mengurangi istilahnya lebih menghilangkan rokok, Bisa, karena Pak. itu sangat berisiko. Kira-kira gambarannya bisa nggak kita coba? Bisa, Pak. Insya Allah. Jadi dari pertemuan kita yang tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Ya, kurang-kurangi merokok karena masih muda itu butuh kesehatan yang fit buat masa tua, Pak. Ya. Tapi istilahnya kita bukan mengurangi, kalau bisa kita menghindari ataupun menghentikan rokok di usia remaja dan usia muda, dan itu risikonya cukup besar sekali. Iya, Pak. Mungkin Fia bisa memaklumi ya, saya bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan ada pertemuan yang kedua yang akan kita jadwalkan seminggu ke depan mungkin. Nanti akan Bapak infokan kembali, dan juga kita akan mereview kembali setelah PH melihat video setelah kita berbicara pada siang hari ini. Kira-kira apa yang dirasakan, apa yang dirasakan atau apa yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa menyimpulkan begini loh kondisi saya kalau memang berhenti merokok. Dia ada feedback, ada perbandingannya nantinya. Oke, untuk selanjutnya untuk rekam. Selanjutnya untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita mengakhiri dengan doa sesuai dengan kepercayaan kita sebagai seorang muslim. Berdoa dimulai. Selesai. Dan untuk selanjutnya akan kita kontak terus, akan kita pantau terus, dan harapan saya PH bisa berhenti merokok maksimalnya, dan mulai sekarang sudah bisa mencoba untuk hal-hal yang positif sehingga merokok itu bisa dihilangkan secara maksimal. Dan optimislah bahwasanya dengan berhenti merokok itu akan lebih baik. Oke, mungkin pada hari ini kita sudahkan sampai di sini. Ada pertanyaan lagi dari PH? Pak. Oke, terima kasih. Dan jangan sungkan-sungkan untuk kita tetap berkomunikasi tentang bahaya merokok dan hal-hal yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan harapan Bapak jangan ada sungkan untuk kita saling bertemu, saling berbicara, saling sharing tentang apapun masalahnya. Oke, Bapak akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.